Selamat sore, perkenalkan nama saya Liliana Salase. Saya mahasiswi dari Akademi Keperawatan Columbia Sanada. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya, yaitu pertama, pandemi global COVID-19. Apa itu pandemi? Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban, atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Sementara Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyebut pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi dinyatakan saat penyakit baru yang orang-orang tidak memiliki kekebalan akan penyakit itu menyebar di seluruh dunia di luar dugaan. Tidak ada batasan seperti jumlah kematian atau infeksi tertentu atau sejumlah negara yang terkena dampak untuk menyatakan sebuah penyakit menjadi pandemi. Sebagai contoh, SARS coronavirus yang diidentifikasi pada tahun 2003 tidak dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO meskipun penyebar hingga 26 negara. Namun termasuk penyebaran dikendalikan dengan cepat dan hanya beberapa negara yang terpengaruh secara signifikan, termasuk China, Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Kanada. Jika menyatakan pandemi memicu kepanikan global, ini bisa mengalahkan tujuan untuk mencoba meningkatkan kewaspadaan, seperti tentang apakah deklarasi H1N1 yang secara sehari-hari dikenal sebagai flu babi sebagai pandemi pada tahun 2009 menyebabkan kepanikan yang tidak perlu. Profesor Nigel McMillan dari Menzies Health Institute di Queensland, Australia mengatakan sebuah deklarasi pandemi memperingatkan otoritas kesehatan untuk bersiap-siap menerapkan kebijakan, tidak hanya menerapkan larangan perjalanan. Ini termasuk mempersiapkan rumah sakit untuk masuknya pasien dalam jumlah besar, menyiapkan antivirus, dan memberitahu masyarakat bahwa ketika saatnya tiba, mereka perlu memikirkan hal-hal seperti tinggal di rumah jika sakit, menjauhkan diri dari sosial, dan menghindari pertemuan besar. Yang kedua, menjaga kesehatan saat COVID-19. Cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 agar tidak tertular. Dengan mengenal karakteristik virus corona di atas, maka ada sejumlah langkah yang bisa kamu lakukan agar tidak tertular COVID-19. Yang pertama itu dari diri sendiri. Mencuci tangan dengan sabun menjadi salah satu cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona atau COVID-19 paling efektif untuk mencegah penyebaran penularan virus ini. Awali dengan membasahi kedua telapak tangan termasuk telapak dan punggung tangan setelah sela jari minimal selama 20 detik. Kemudian bilas hingga bersih dengan air mengalir dan keringkan menggunakan kain bersih dan tisu. Sering-seringlah cuci tangan dengan sabun seperti sebelum makan, setelah batuk atau bersin, setelah memegang barang di tempat umum, dan lain-lain. Yang kedua, siap sedia hand sanitizer. Jika tidak ada tempat untuk cuci tangan, kamu bisa menggantikannya dengan hand sanitizer. Ada banyak ragam produk hand sanitizer di pasar dengan kandungan alkohol mulai dari 30%. WHO merekomendasikan masyarakat menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Sebab hand sanitizer dengan kandungan 60% atau lebih bisa membunuh virus COVID-19 yang mempunyai ukuran yang cukup besar, yakni 400-500 mikrometer. Jika kandungan alkohol pada hand sanitizer tidak sampai 60%, maka itu hanya efektif membunuh bakteri yang berukuran lebih kecil, yakni 0,5-5 mikrometer. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu membawa sebotol kecil hand sanitizer dengan alkohol 60% atau lebih saat berpergian. Yang ketiga, jangan sentuh wajah. Ini sepele tapi sulit, karena dikutip dari CNN Indonesia Maret 2020, peneliti Sydney University tahun 2015 menyatakan seseorang menyentuh wajah rata-rata 23 kali per jam. WHO menyebutkan virus corona bisa masuk ke tubuh manusia melalui mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu, cara menjaga kesehatan tubuh
saat virus corona. Kamu harus berlatih untuk mendiamkan tangan agar tidak menyentuh wajah selama atau minimal 1 menit. Jika sudah berhasil, tambahkan menjadi 5 menit dan latih terus sehingga kamu bisa benar-benar meminimalkan kebiasaan sentuh wajah. 4. Konsumsi makanan bergizi. Minum vitamin atau suplemen bisa meningkatkan daya tahan tubuh guna mencegah paparan virus corona. Namun para ahli gizi sepakat kita lebih baik mendapatkan vitamin dan mineral secara langsung dari sumbernya daripada konsumsi dari obat atau cairan olahan. Yang kelima, jaga kebersihan lingkungan. Membersihkan rumah dan sekitar meja kantor di kantor bisa meminimalkan paparan virus corona. Guna disinfektan untuk membersihkan permukaan benda yang sering disentuh seperti gagang pintu, keyboard dan mouse, alat dapur, sekelar lampu, gagang laci, pegangan tangga, dan lain-lain. Untuk mendisinfeksi, gunakan air dan sabun atau cairan yang mengandung alkohol. Jangan lupa menggunakan sarung tangan sekali pakai saat bersih-bersih dan mendisinfeksi ketika berada di tempat umum. Selain itu, upaya diri sendiri, kamu harus juga melakukan beberapa hal berikut ini sebagai cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona di tempat umum. Yang pertama, tidak melakukan kontak fisik. Virus corona bisa menyebar hanya dengan bersalaman. Oleh karena itu, saat ini kamu lebih baik jangan sembarangan memegang tangan orang lain. Hindari bersalaman, ganti dengan salam namaste atau menaruh tangan di dada. Yang kedua, social distancing. Cara menjaga kesehatan tubuh saat virus corona bisa dapat kamu lakukan dengan menjaga jarak dengan orang lain saat beraktivitas bersama minimal 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena ini adalah jangkauan percikan air yang bisa menyebar dari mulut saat seorang bicara. Amat disarankan untuk tidak pergi ke rumah apabila kamu sedang merasa sakit atau kurang sehat. Yang ketiga, menghindari transportasi umum. Jika terpaksa untuk berpergian, jangan menggunakan transportasi umum. Karena di transportasi umum banyak orang saling berbaur, kamu tidak bisa melakukan social distancing di dalam transportasi umum. Tak jarang malah sesama penumpang transportasi umum berdesak-desakan sehingga rawan terjadi penularan virus corona. Bahayakan karena bisa jadi kamu menularkan penyakit pada orang lain. Yang berikutnya, social distancing saat COVID-19. Pentingnya menerapkan social distancing demi mencegah COVID-19. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenakan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang-orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita COVID-19. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu yang pertama, bekerja dari rumah atau work from home. Yang kedua, belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah atau mahasiswi. Yang ketiga, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak seperti konferensi, seminar, dan rapat, atau melakukan secara online lewat konferensi video atau telekonferensi. Yang keempat, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau video call. Yang kelima, social distancing dan isolasi mandiri. Yang keenam, selain social distancing, ada pula istilah yang berkaitan dengan upaya pencegahan infeksi COVID-19, yaitu protokol isolasi mandiri. Yang ketujuh, isolasi mandiri adalah protokol yang mewajibkan setiap orang untuk tinggal di dalam rumah atau tempat tinggal masing-masing sambil melakukan upaya pembatasan fisik dengan orang lain. Pemerintah Indonesia menghimbau setiap orang untuk melakukan isolasi mandiri, namun protokol ini wajib diberlakukan pada kelompok tertentu, yaitu orang yang memiliki gejala COVID-19, orang yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi positif COVID-19, orang yang memiliki riwayat berpergian ke zona merah atau wilayah endemis COVID-19 dalam waktu 2 minggu terakhir, orang yang telah menjalani pemeriksaan rapid test
COVID-19, protokol isolasi mandiri dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, tidak berpergian keluar rumah. Yang kedua, pakai masker dan selalu jaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, hindari untuk berkumpul, misalnya untuk makan bersama selama menjalani isolasi mandiri. Yang keempat, gunakan peralatan makan dan mandi yang terpisah dengan orang lain di dalam rumah. Yang kelima, pantau suhu tubuh harian dan perhatikan apakah Anda mengalami gejala COVID-19. Yang keenam, jalani perilaku hidup bersih dan sehat dengan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, membersihkan rumah dan kamar masing-masing dengan disinfektan setiap hari, menjalani pola makan sehat. Yang berikutnya, memanfaatkan aplikasi kesehatan untuk mendapatkan informasi terkini tentang COVID-19 atau berkonsultasi dengan dokter untuk memantau kondisi Anda. Yang berikutnya, segera hubungi dokter atau fasilitas layanan kesehatan terdekat jika Anda mengalami gejala COVID-19 yang semakin memberat seperti demam tinggi dan sesak napas. COVID-19 seseram apa? Wabah virus corona membuat seluruh dunia ketakutan, tapi ilmuwan coba bicara dengan data. COVID-19 tidak seseram yang dibayangkan orang. Pandemi COVID-19 membuat semua orang di dunia mengisolasikan diri, menjaga jarak, dan bekerja di dalam rumah. Sudah 1,4 juta kasus di seluruh dunia. Perekonomian dunia terganggu dan kegiatan masyarakat terhambat, itulah faktanya. Namun bersikaplah paranoid. Salah juga. Sekelompok ilmuwan melakukan penelitian dan berkesimpulan penyakit COVID-19 dari sisi medis tidak seseram yang diramaikan di media sosial. 7 ilmuwan dari Universitas, Rumah Sakit, dan Lembaga Kesehatan Marseille, Prancis menyampaikan hasil riset yang mencerahkan. Yang pertama, penelitian mereka bertajuk SARS-CoV-2 versus data diterbitkan International Journal of Antimicrobial Agents seperti dilihat Detikland di Direct Kamis 9 April 2020. Mereka membandingkan tingkat kematian 4 macam coronavirus, yaitu HKU1, NL63, OC43, dan E229 dengan COVID-19 di Prancis dan di negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Yang kedua, mereka juga membandingkan tingkat kematian akibat SARS dan MERS yang juga semuanya adalah keluarga virus corona. Yang ketiga, per tanggal 23 Maret 2020, mortality rate di dunia akibat COVID-19 adalah 3,4%, tingkat kematian di negara-negara OECD adalah 1,3%, tingkat kematian di Prancis tempat para ilmuwan ini berada adalah 1,6%, tingkat kematian akibat coronavirus 2019. Tim ilmuwan membandingkan bahwa kematian dalam kasus infeksi pernapasan akibat virus selain corona dan TBC mencapai 2,6 juta orang per tahun. Data membuktikan tingkat kematian akibat COVID-19 relatif sama dengan virus corona lainnya dan bahkan masih lebih rendah dari total kematian penyakit infeksi pernapasan akibat virus selain corona dan TBC. Prediksi punahnya COVID-19. Dalam konferensi pers virtual di Jenewa, Swiss yang dilansir AFP pada Rabu 13 bulan 5 waktu setempat, World Health Organization atau WHO melontarkan pernyataan kontroversial mengenai wabah virus corona baru. Dalam konferensi pers virtual tersebut, Direktur Kedaulatan WHO Michael Ryan mengatakan virus corona baru atau penyebab COVID-19 sudah memasuki populasi manusia untuk pertama kalinya sejak kasus pertama di Wuhan, China Desember 2019 lalu. Pada kasus yang sama, WHO pun pernah mengatakan wabah virus corona akan bersama manusia untuk jangka waktu yang lama. Kita memiliki virus baru yang memasuki populasi manusia untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk diprediksi kapan kita akan usai mengatasinya. Karena virus ini mungkin hanya menjadi virus endemik di kehidupan manusia, virus ini mungkin tidak akan pernah hilang.
Profesor ini pun menambah bahwa untuk kembali keadaan normal membutuhkan jalan yang sangat jauh. Menurut profesor yang mengajar di University College Dublin, dalam waktu yang bersamaan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menjelaskan tidak ada yang bisa menjamin bahwa pelonggaran lockdown atau PSBB atau seperti di beberapa daerah di Indonesia tak akan memicu gelombang kedua virus corona. Ada banyak negara ingin keluar dari langkah-langkah yang berbeda, tapi rekomendasi kami tetap waspada di negara manapun harus pada tingkat setinggi mungkin, sebut mantan Menteri Luar Negeri pemerintahan Ethiopia tahun 2012 ini. Lanjut Tedros, virus corona baru yang muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir 2019 telah menjangkit lebih dari 4,2 juta orang di lebih 200 negara di dunia. Akibat virus corona baru ini juga telah membunuh hampir 300.000 manusia di seluruh dunia. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.